Ini gimana Pak? Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Rabu dini hari 25 November lalu sekitar pukul 00.30, tim KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta 16 orang lainnya, di mana 7 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut daftar nama-namanya. Tujuh orang tersangka tadi terlibat dalam kasus suap ekspor benih lobster. Di era Edi ini, ekspor benih lobster dijalani kembali setelah ditiadakan oleh Menteri Kelautan periode sebelumnya. Edi kembali membuka ekspor benih lobster ini pada Juni 2020 dengan tujuan ekspor ke 3 negara, yakni Vietnam, Hong Kong, dan Taiwan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat bahwa sejak Juni hingga sekarang, Indonesia sudah mengekspor sebanyak 42,2 juta ekor benih lobster ke Vietnam, Hong Kong, dan Taiwan. Kemudian pada Jumat 27 November, PLT Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan ekspor benih lobster karena dianggap tidak menguntungkan negara. KPK pun menyita barang mewah milik Edi saat penangkapan pulang dari Amerika Serikat berupa sepeda bernilai seratusan juta rupiah, jam tangan Rolex, tas mewah, koper mewah, dan lain sebagainya. Kemudian berselang 2 hari setelah itu, pada Jumat 27 November, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna pukul 10.30 atas kasus dugaan suap terkait perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. KPK pun turut menyita uang sekitar 425 juta yang merupakan bagian dari pembayaran komitmen sebesar 3 miliar. Ajay ditangkap bersama 9 orang lainnya yang terdiri dari pejabat Pemkot Cimahi sebagai penerima dan pejabat Rumah Sakit Kasih Bunda sebagai pemberi suap. Selevel menteri saja bisa tertangkap KPK. Lalu apa kabar dengan Harun Masiku? Padahal Harun Masiku sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak 27 Januari 2020. Namun hingga kini tidak terlacak keberadaannya. Harun merupakan tersangka dalam kasus suap penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Harun Masiku bersama Saiful Bahri telah memberi suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Lalu, apakah ada indikasi bahwa KPK atau rezim ini sengaja melindungi Harun Masiku sehingga seperti begitu sulit menangkapnya hingga sekarang? Oleh karena itu, mari kita simak terus perkembangannya ke depan, karena channel ini mengajak kepada Anda bahwa jangan buta politik dan jangan jadi korban politik.